Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Syahira dari Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya lokal A1 dengan NPM 2340602044. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang membuat puisi. Tolong disimak ya. Baik, puisi adalah bentuk karya sastra yang mengekspresikan perasaan, pemikiran, atau pengalaman penulisnya dengan menggunakan bahasa yang indah, padat, dan penuh makna. Biasanya puisi disusun dalam baris dan bait, serta menggunakan kata-kata yang dipilih dengan cermat, agar bisa menyampaikan emosi atau pesan tertentu. Puisi ini juga sering memanfaatkan gaya bahasa seperti rima, irama, metafora, dan simbol untuk menambahkan keindahan dan mendalamnya maknanya. Tujuan utama puisi adalah untuk menyentuh perasaan pembaca atau mendengar, membuat mereka merenungkan pesan yang disampaikan dan mengalami suasana yang ingin dibangun oleh penulis. Selanjutnya, jenis-jenis puisi. Jenis-jenis puisi dapat dibagi menjadi dua, yaitu puisi lama dan puisi baru. Puisi lama adalah puisi yang terikat oleh aturan-aturan tertentu seperti jumlah baris, rima, irama, dan pola tertentu. Puisi lama biasanya merupakan bagian dari tradisi lisan dan sering digunakan untuk menyampaikan pesan, moral, atau nasihat. Puisi baru adalah puisi yang tidak terikat oleh aturan-aturan seperti puisi lama dan biasanya menggunakan bahasa yang lebih bebas. Puisi baru sering muncul sebagai ekspresi pribadi dan lebih menonjolkan kreativitas. Selanjutnya, langkah-langkah untuk membuat puisi yang efektif dan penuh makna. Yang pertama, tentukan tema atau topik. Mulailah dengan memilih tema atau topik yang ingin disampaikan. Tema bisa berupa perasaan, alam, kehidupan, atau apapun yang memiliki makna bagi penulis. Yang kedua, rasakan dan renungkan tema. Pahami dan rasakan emosi yang berkaitan dengan tema tersebut. Menulis dari pengalaman atau perasaan pribadi bisa membuat puisi terasa lebih tulus dan mendalam. Yang ketiga, pilih kata-kata yang tepat. Puisi sering menggunakan bahasa yang padat dan penuh makna. Pilih kata-kata yang mampu mewakili perasaanmu secara jelas dan kuat. Cobalah gunakan majas seperti metafora, personifikasi, atau simbol untuk memperkaya makna. Yang keempat, pilih bentuk dan gaya bahasa. Tentukan bentuk puisimu. Apakah itu akan berbentuk puisi lama dengan aturan rima dan irama, atau puisi bebas yang tidak terikat aturan. Bentuk ini akan membantu menyesuaikan gaya bahasa dan struktur puisimu. Yang kelima, susun baris dan bait. Atur kata-kata pilihanmu dalam bentuk baris dan bait. Dalam puisi, setiap baris dan bait berperan dalam menyampaikan pesan secara tertata. Pastikan setiap baris memiliki makna yang mendukung keseluruhan tema. Yang keenam, perhatikan rima dan irama. Jika ingin puisimu terdengar lebih harmonis, cobalah membuat pola rima atau persamaan bunyi di akhir baris. Ini bisa memperindah puisi dan memberi kesan ritmis meskipun tidak wajib, terutama untuk puisi modern atau bebas. Yang ketujuh, revisi dan menyunting. Setelah selesai, baca kembali puisimu untuk melihat apakah ada kata atau baris yang perlu disesuaikan agar makna dan pesannya lebih kuat. Penyuntingan juga membantu memastikan puisi terdengar alami saat dibaca. Yang ke-8, tentukan judul. Buat judul yang menarik dan mewakili isi puisi. Judul yang baik memberikan gambaran singkat tentang tema atau suasana puisi, membantu pembaca memahami konteksnya. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, kamu dapat menyusun puisi yang menarik dan bermakna sesuai dengan emosi atau pesan yang ingin disampaikan. Selanjutnya, manfaat membuat puisi. Membuat puisi memiliki banyak manfaat, baik untuk perkembangan pribadi maupun kemampuan berpikir dan berbahasa. Ada beberapa manfaat membuat puisi. Yang pertama, ekspresi emosi. Puisi
memungkinkan seseorang mengekspresikan perasaan dan emosi yang sulit disampaikan secara langsung. Dengan menulis puisi, seseorang dapat menyalurkan perasaan seperti cinta, kesedihan, kebahagiaan, atau kemarahan. Yang kedua, meningkatkan kreativitas. Membuat puisi pelatih kreativitas dapat memilih kata, gaya bahasa, dan bentuk puisi. Proses ini mendorong penulis untuk berpikir lebih luas dan mengeksplorasi ide-ide baru. Yang ketiga, melatih kepekaan berbahasa. Dalam menulis puisi, seseorang dituntut untuk memilih kata-kata yang tepat dan memilih makna yang mendalam. Ini membantu meningkatkan kemampuan berbahasa dan memperkaya kosakata. Yang keempat, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan reflektif. Penulis puisi melatih kemampuan untuk merenungkan makna di balik kata-kata dan bagaimana pesan tersebut dapat disampaikan. Proses ini melibatkan pemikiran kritis dan refleksi mendalam terhadap perasaan atau pengalaman. Yang kelima, mengatasi stres. Penulis puisi bisa menjadi cara yang efektif untuk melepaskan tekanan atau stres. Dengan menuangkan perasaan dan pikiran ke dalam puisi, seseorang dapat merasa lebih lega dan tenang. Yang keenam, meningkatkan empati dan kecerdasan emosional. Ketika menulis puisi, seseorang mencoba untuk memahami dan menyampaikan perasaan atau pengalaman tertentu, baik milik sendiri maupun orang lain. Ini membantu meningkatkan empati dan kecerdasan emosional. Yang ketujuh, media untuk menyampaikan pesan sosial. Puisi ini juga dapat digunakan untuk menyampaikan kritik sosial, pandangan, atau pesan penting kepada masyarakat. Baik puisi yang berfungsi sebagai media untuk menyuarakan keadilan atau perubahan sosial. Yang ke-8, keindahan bahasa. Membuat puisi mengajarkan kita untuk lebih menghargai keindahan kata dan kekayaan bahasa. Dengan memahami unsur-unsur estetika dalam puisi, seseorang bisa lebih peka terhadap keindahan dalam kehidupan sehari-hari. Secara keseluruhan, membuat puisi membantu mengembangkan berbagai aspek kehidupan dan menjadi sarana pengembangan diri yang positif. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.